Assalamualaikum Sobat Marketing, kita bertemu lagi dalam sesi semacam kuliah online lah ya. Diskusi yang tidak terlalu formal. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu nih ya di Warung Mojo Maknul, Mas Faris. Mas Faris ya. Mas Faris ini adalah alumni D3 Perpajakan angkatan tahun 2009. Lulusnya tahun 2012. Ini adalah salah satu alumni terbaik gitu ya dari D3 Perpajakan. Dan tapi kabarnya kan S1 juga ya di manajemen tahun 2013. Oke, sekarang Mas Faris ini bekerja di sales divisi penjualannya Toyota. Dan sudah berapa tahun Mas ya? Hampir 5 tahun, tepatnya 4 tahun 3 bulan. Hampir 5 tahun beliau sudah mencicipi kerasnya perjuangan di sales Toyota. Iya benar Pak, dunia marketing. Tanpa kita bantah bahwa sebetulnya penjualan Toyota itu di Indonesia itu bagus, salesnya selalu growth dari tahun ke tahun. Kita akan mengulik sedikit rahasia dari strategi bersaing Toyota itu dalam konteks produk, harganya, promosinya seperti apa dari sosok Mas Faris yang sudah lama menjadi sales Toyota. Dari aspek produk Mas, Toyota itu keunggulannya apa sih? Sehingga kayaknya dari teman-teman itu kan kayaknya nggak susah gitu ya. Jual Toyota itu nggak susah. Sebenarnya nggak susah. Jadi kata pertama itu nggak lepas dari mindset masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia itu kalau beli mobil pasti yang dipikir mindsetnya dia Toyota. Meskipun toh ada saingan, tapi tetap rata-rata kembali ke Toyota. Terus yang kedua itu adalah purna jual yang bagus. Misalkan nanti mau kita jual, kita udah punya mobil, terus kita jual 2 atau 3 tahun kemudian, itu masih bagus untuk purna jualnya. Terus yang ketiga itu adalah jaringan bengkel. Jaringan banyak. Misalkan gini, Pak Egi kan punya Toyota, kebetulan beli ke saya. Misalkan nanti pada saat perjalanan kemana mudik ke Tulungagung, terus ternyata ingin servis di Tulungagung, itu kan ada auto 2000-nya, jadi nggak harus servis di Jember aja. Terus yang keempat itu spare part-nya terjangkau, murah, artinya dibanding dengan merek pesaing, spare part-nya rata-rata terjangkau. Nah itu kan berarti kalau kita bicara produk, ternyata masyarakat atau pembeli atau konsumen itu nggak hanya mikir produk Toyotanya, mobilnya seperti apa ya, tapi juga berpikir tentang bahwa ini layanan after sales-nya ada nggak, dijual kembali, mahal apa enggak, drop apa enggak, ya. Beberapa merek tertentu kadang-kadang kan harganya jauh di bawah harga ketika dia harga pasarannya seperti apa. Berarti harga pasaran Toyota ketika dijual kembali pun berarti masih stabil. Dan masih banyak yang jangan. Misalkan kita jual Avanza, rata-rata kalau di harga mobil second, Avanza itu paling banyak peminatnya. Karena barunya aja banyak peminatnya, apalagi secondnya pasti masih tinggi. Berarti rate tertinggi ya untuk Avanza itu, untuk mobil Toyota itu Avanza yang paling berarti kacang goreng. Sebenarnya orang gini aja sudah laku. Lah, tapi kan tantangannya masih ada nih pas menjual, karena bagaimana juga kan pesaing semacam merek-merek ATP yang besar yang lain itu ya juga dia tidak diem saja, kalau dia juga melaunching produk baru. Nah, menurut Mas Faris, tantangan dalam proses menjual atau meyakinkan orang untuk membeli produk dari Toyota apapun mereknya ya, karena kan Mas Faris juga menjual apapun tipe atau jenis mobil asalkan dari Toyota. Tantangannya apa? Gimana? Tantangannya gini Pak, merek-merek yang lain sekarang, kompetitor istilahnya, itu untuk dari segi produknya atau modelnya itu sekarang lebih apa ya? Lebih futuristik memang. Terus terang dari Toyota sendiri kita memang apa ya? Istilahnya agak kurang untuk dari penampilan itu kurang. Terus terang, misalkan ini
expander lah. Oh, expander, pesaing nama saya paling dekat. Awal-awal keluar dulu itu langsung gini, mau aja sangat drastis, sangat mau Avanza ini. Karena memang ya mungkin mikirnya orang kan, Avanza modelnya ini top mulai 2004 gak ada perubahan. Cuman kan expander baru keluar dengan model yang sangat-sangat modern dan futuristik. Itu sangat-sangat jadi tantangan buat dengan harga yang relatif harganya memang lebih mahal sedikit. Expander sedikit. Cuma orang-orang Indonesia rata-rata apalagi orang-orang desa ketika lihat ketika mau beli mobil yang dilihat pertama itu pasti modelnya. Pasti modelnya. Jadi pada saat itu pertama keluar Defender kita memang ya agak struggle untuk menggunakan saya. Namun perkembangannya tetap kita masih bisa kita masih bisa mengimbangi lah Pak. Tetap ada penjualan, tetap kita Avanza masih jadi produk yang kemarin sebenarnya. Cuma tetap ya kalah dikit lah. Itu dari sisi produknya. Meskipun mungkin produk dari Toyota itu tidak sefuturistik dari pesaing, namun karena image atau brand image yang diciptakan bahwa Toyota itu memiliki kelebihan yang sudah dijelaskan tadi Mas Faris tadi, bahwa dealernya ada di mana-mana, servisnya mudah, kemudian harga jual kembalinya juga stabil lah ya di pasaran. Mungkin itu juga jadi salah satu pembeda. Nah, kalau berbicara terkait dengan seni menjualnya itu, Mas Faris kan memasarkannya dengan model apa? Dulu pertama kali saya masuk ke dunia marketing, apalagi sales otomotif, saya sama sekali nggak mengerti sama sekali dengan dunia marketing. Karena terus terang dulu saya kuliahnya kan setelah transfer dari etika pajak itu hitung pajak Pak, ya. Hitung pajak, terus habis itu pindah ke manajemen. Dan konsen saya dulu SDM Pak. SDM, jadi sangat-sangat bertolak belakang. Emang nyesel, harusnya Mas Faris itu nyesel gak ketemu saya marketing ya. Karena kan maksudnya ke ya jadi HRD lah. Karena ternyata di sales otomotif. Ya memang saya akui kalau di dunia marketing itu paling banyak ilmunya. Orang pengen berkarir itu harus mulai dari dunia marketing, Jadi memang banyak tantangan. Awal-awal dulu memang sama sekali nggak mengerti dunia marketing. Tolong diikut ulang Mas, bahwa di dunia marketing itu banyak ilmunya. Dunia marketing itu paling kompleks lah ilmunya, paling banyak. Kalau pengen belajar, bekerja itu dari dunia marketing. Kalau bisa, kalau mau ya. Kalau mau. Karena kan rata-rata mindsetnya orang-orang anak muda yang lulus dari kuliah, marketing, ketinggalan, kerjanya soro, itu kan mindsetnya orang. Cuma setelah dimasukin, saya pun juga pertama gitu, marketing apa ya? Ternyata enak, ternyata asik. Justru di jalan itu asik. Karena kalau kerja di kantoran di belakang meja kayaknya membosankan. Bosan sekali Pak. Orang yang terbiasa di lapangan kemudian duduk di belakang meja mesti ngantuk ngemil, akhirnya malah nggak sehat. Oke, itu dari sini menjualnya seperti apa? Yang dari sekarang coba ya. Saya sendiri sekarang kebanyakan memang pakai digital marketing. Ada ya sosmed lah, pertama sosmed, terus Instagramnya ada ya? Instagram ada, Facebook pribadi ada, fanpage pun ada, terus yang terakhir pakai web berbayar di Google. Web berbayar di Google. Itu dibiayai Toyota atau Mas Faris sendiri? Pribadi. Serius. Oke, nanti link tautannya bisa di komen Mas Faris dari bawah ketika video ini launching, sehingga nanti teman-teman penyimak atau pemerhati marketing bisa menyimak channelnya Mas Faris. Ya. Oke. Itu memainkan ads-nya bagaimana Mas? Marketing di sosial media. Sebenarnya sih gampang. Kuncinya telaten, itu aja Pak. Istilahnya kalau di fanpage, saya fanpage-nya kan tahu 2017. Istilahnya kita punya perusahaan, kita kembangkan sendiri bagaimana kita membuat konten, terus bagaimana kita bisa bergerak membuat sesuatu yang kreatif beda daripada yang lain. Gitu. Saya terus terang yang paling berkembang itu dari fanpage. Kalau Instagram bukan, karena apa? Rata-rata Instagram itu kan kebanyakan kaum milenial.
Sedangkan untuk market orang yang mau beli mobil itu rata-rata itu umur 40-an ya. 40-an ke atas. Jarang kan kalau dari Instagram. Saya rata-rata kebanyakan memang dapetnya dari Facebook, fanpage. Cuman ya itu kita maintain Facebook itu, fanpage itu mulai dari awal sampai sekarang itu hampir 3 tahunan lah ya, maintain. Artinya begini untuk saya, maintenance itu kan kaitannya dengan produk yang dikeluarkan oleh Toyota sendiri. Bagaimana jika ternyata Toyota mungkin ada beberapa periode lama yang dia menunda untuk melaunching produk baru. Misalkan kayak Corona seperti ini kan dia menunda beberapa produk. Nah itu memaintenance fanpage Mas Faris bagaimana? Jadi kalau di fanpage itu kita mainnya market, Pak. Jadi untuk saat ini market yang paling banyak dicari orang itu yang market kendaraan apa? Rata-rata kalau di Toyota sendiri itu ada beberapa produk yang memang paling laris atau fast moving. Salah satunya itu Avanza, Rush, Innova, Agya, sama Calya. Itu 5 produk yang fast moving. Jadi kita promonya yang di fanpage ya rata-rata ya itu. Ketika ada pembeli, kemudian ditunjukkan. Kita bikin konten sendiri. Misalkan bulan ini kita kasih promo apa, kita bikin konten sendiri. Kita bukan copy paste konten dari pusat, tapi bikin sendiri. Makanya seperti yang kita lihat di beberapa channel YouTube itu kan beberapa sales itu dia membuat kreator dari membuat video sendiri terkait dengan konten spesifikasi dari produk ini apa itu bisa dilakukan, itu bebas ya. Bebas. Saya pikir harus izin atau harus terstandarisasi. Asalkan tidak melanggar kebijakan produksi dari otoritas. Karena memang beberapa ada yang jatuh. Jadi kita memang nggak tahu sebenarnya bagaimana cara kita iklan, bagaimana cara kita membuat konten itu memang sudah ada aturannya. Oke, kalau terkait dengan strategi harga, harga itu kan sebenarnya sudah dipatok oleh autorasi, oleh perusahaan bahwa harga Toyota untuk tipe Innova misalkan OTR-nya sekian. Kemudian untuk di level di cabang-cabang sekian. Nah itu sales sebagai Mas Faris sebagai sales itu memainkannya bagaimana? Ini saya terus terang ya. Jadi kalau di waktu 2000 itu kita terus terang tidak bisa main harga di sana. Karena memang semuanya itu terpusat. Mulai dari harga itu yang ngatur PT. Saya kan PT bukan perorangan. Kecuali kalau perorangan itu bisa ngatur harga. Kalau kita nggak bisa. Sama sekali bisa. Artinya begini, kalau kadang kan harganya standar semua, tapi kan ada semacam fasilitas, bonus, kemudian mungkin ada potongan harga dari perusahaan. Nah itu mengemasnya bagaimana? Jadi kalau untuk potongan terus sama-sama bonus itu memang sudah yang menentukan mereka juga dari atasan. Kita memangnya yang akan OTR Rush ini itu sudah ikut sama bonus, sudah ikut itu sudah. Jadi kita memang auto 2017 sendiri. Kalau saya memang nggak bisa atau harga nggak bisa karena sudah ditentukan. Dan itu nampak di nota pembelian. Kalau ada selisih harga pasti yang kena salesnya. Dan sekarang juga ada kwitansi, Pak. Kwitansi pasti ada. Sebegitu transparan dan sebegitu fairnya sehingga ini setidaknya menjamin pelanggan untuk tidak ditipu oleh para salesnya. Yang ada belum ada sales yang nakal, yang ada itu kan berarti kan wah ini kayaknya sales itu lebih enak, sales itu lebih enak. Padahal sebetulnya sama Toyota ya. Kita tidak tahu di sales yang lain karena saya belum melakukan wawancara dengan sales lain. Tapi setidaknya Toyota standarisasi harga maupun produknya jelas, tinggal diinovasi cara menjualnya dengan konten-konten di sosial media tadi. Cuman kan yang ditambahkan kan yang namanya sales itu kan sudah dari mindsetnya orang-orang itu kan pekerjaan yang kurang bagus lah. Kebanyakan kan sales ini gini bohong itu. Cuma kan tantangannya di sana. Bagaimana kita meyakinkan calon pembeli kita. Tapi kan setidaknya kemampuan bernegosiasinya harus lebih loh. Harus punya kemampuan verbal dalam menyampaikan dan meyakinkan orang. Itu
itu seni tersendiri. Seni tersendiri. Saya yakin Mas Faris dulu di awal-awal juga mungkin kalah bersaing ya dari sales, dari teman-teman sales yang senior ya. Iya. Tapi sekarang sudah level senior dari Mas Faris ya. Level 4 tahun itu ya. Alhamdulillah sudah level senior juga. Nggak salah berkenalan dengan Mas Faris ya. Nah, oke, ini kita tidak terlalu lama-lama ya untuk bisa sharing diskusi di forum ini terkait dengan aspek promosi. Kalau tadi Mas Faris sudah secara personal yang menjelaskan itu tentang strategi Mas Faris di sosial media untuk berpromosi. Kalau dalam lingkup yang lebih makro, Toyota itu menurut Mas Faris melakukan promosi itu apakah lebih baik dibanding pesaing atau sebetulnya dia melakukan promosi yang sama dengan pesaing-pesaing lain? Kalau untuk Toyota sendiri, yang saya rasakan memang untuk promosi dari pusat, kita tahu dari pusat Pak, itu memang saya rasa sangat-sangat baik. Baik ya? Baik, buktinya kita dapat penghargaan digital promosi digital terbaik dari lain-lain Auto 2000. Karena memang sangat-sangat setiap bulan ada aja inovasi yang baru dari Auto 2000. Berarti memang keunggulan Toyota di samping image-nya sudah bagus, dia juga secara rutin mampu menghasilkan inovasi-inovasi produk. Misalkan di Fortuner gitu ya, setiap tahun kan dia selalu ada upgrade ya, selalu ada upgrade dan kemudian fase terakhir yang saya dengar ada facelift-nya gitu ya. Dan kemudian itu diimbangi juga dengan produk-produk di level di bawahnya, semacam Innova, Avanza itu juga mengeluarkan varian-varian terbarunya gitu ya. Dan itu mungkin tidak dilakukan oleh pesaing-pesaing yang lain. Mungkin tidak secepat Toyota, gitu ya, tidak secepat Toyota. Tapi nanti teman-teman sobat marketing bisa membandingkan apakah benar apa yang kita diskusikan ini di channel yang lain, di googling mungkin ya terkait dengan kecepatan Toyota dalam melakukan inovasi itu seperti apa. Nah, apakah berpengaruh juga ya misalkan Mas terkait dengan perkembangan dunia YouTube ya sekarang kan ada review dari mobil-mobil yang dilakukan tidak hanya oleh para influencer terkenal ya semacam Fitra Eri atau siapa Arif Hani atau teman-teman influencer yang lain, tapi banyak influencer muda, pemain-pemain baru lah ya yang kemudian mereview mobil-mobil seperti itu berarti menurut pendapat Mas Faris bagaimana? Apakah itu juga berpengaruh terhadap pertimbangan konsumen dalam membeli? Jadi kita lihat dulu di mana istilahnya kalau marketnya. Kalau dijual terus terang untuk sosial media itu masih kurang. Ya. Cuman kalau kita agak ke barat dikit Surabaya itu sudah banyak peminatnya. Ada beberapa sales Toyota di Auto 2000 Surabaya itu memang sudah menggunakan media itu untuk promosinya dan itu menghasilkan. Jadi mereka bertanya langsung bahwa mendengar informasi ini dari mana? Dari YouTube gitu ya. Menghasilkan. Kalau selama ini Mas Faris ketika ada produknya yang terjual dengan gerilya Mas Faris dalam menerapkan strategi pemasaran, rata-rata pembelinya atau konsumennya Mas Faris itu dari mana? Mendengar informasinya? Pertama yang paling banyak saya dari fanpage ya, Facebook ya. Yang kedua itu adalah dari referensi tetangga, teman atau konsumen lama yang sudah pernah beli memberikan informasi temannya ingin kita juga. Terus yang ketiga itu dari PO di play order. Jadi misalkan sudah Pak Edi sudah pernah beli, nanti 2 tahun lagi beli lagi. Jadi Mas Faris juga memainkan dari pelanggan seperti saya. Pasti memainkan. Jadi saya secara tidak langsung jadi korban maintenance dari Mas Faris. Saya selalu di broadcast. Terakhir mas, bagaimana ketika konsumen calon pembeli itu langsung datang ke dealer, itu dia berhadapan dengan sales yang ada di kantor kan? Berarti pasti luput dari Mas Faris ya? Atau bagaimana itu? Mas Faris hanya orang yang membeli dari luar kan, yang dikunjungi ya? Terus kita memang dari lapangan, kita nggak di kantor. Kalau misalkan
Dengan Mas Faris ini memarketingkan ke orang terus kemudian orang langsung ke dealer, itu bagaimana? Kalau misalkan gini, contohnya gini Pak, kan ada orang tanya ke saya, ada orang tanya ke saya, ternyata belum ada respon lanjut, ternyata dia tiba-tiba tahunya ke kantor. Ke kantor. Ya nggak apa-apa ya, gimana Itu rezekinya ya. Itu rezekinya memang. Bukan berarti kemudian Mas Faris misalkan punya list bahwa misalkan ke sales yang ada di kantor ya kemudian Mas ini pernah saya kunjungi. Nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Itu hak mereka ya. Konsumen, hanya konsumen. Karena salah satu kerasnya di dunia marketing seperti itu Pak. Kita rebutan order. Kadang-kadang antar pegawai sendiri kalau sudah dari pasar, Iya. pasarnya bisa jadi meskipun sudah diatur sebetulnya ya, di sisi areanya sendiri sudah diatur. Sudah diatur. Cuman kadang-kadang kalau memang ada relasinya di luar areanya dia, mau gimana lagi rezekinya dia gitu. Cuman kan kalau auto dari itu kan seluruh Jawa Timur bebas. Oh, coverage areanya Jawa Timur ya? Saya pikir Jember juga sendiri. Enggak, jadi selama itu auto drawing itu bebas. Kalau Jatim seluruh Jawa Timur, saya pun pernah jualan di Jombang, Surabaya pernah. Karena relasi ya? Ya, Oh, bisa begitu. banyak marketing itu memang selain keras banyak ilmunya. Oke, Mas Faris, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah bisa share atau diskusi terkait dengan bagaimana sebetulnya strategi bisnis Toyota termasuk strategi penjualannya. Insya Allah kita akan share lagi atau berbagi dengan para komunitas pemasaran di lain kesempatan. Terima kasih sudah berkunjung ke Maknul. Nanti kita akan nikmati menu Maknul di lain. Ini sudah ada, cuman memang belum datang menu yang utamanya yaitu menu-menu berat dan menu ringan. Ya. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.